Saudara, bagian berikutnya dari bagian yang paling tidak enak, yaitu bertobat dan tinggal diam, seperti yang saya sudah sharingkan pada bagian yang lalu. Yaitu bagian berikutnya ada di ayat yang ke-19 dan ayat ke-20. Dituliskan di sini, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Nah, saudara perhatikan, engkau tidak akan terus menangis, berarti ada bagian menangis. Nah, yang terjadi pada waktu bagian yang dulu saya bagikan, yaitu bertobat dan tinggal diam, di situ kita menangis, kita berseru kepada Tuhan. Jadi ada bagian menangis yang harus kita lewati, saudara. Terus kemudian dituliskan begini, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Berarti ada bagian berseru-seru, saudara. Nah, di situ kita menangis, kita berseru kepada Tuhan. Terus kemudian dituliskan, pada saat itu ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Nah, satu janji Tuhan. Setelah kita melewati masa-masa berkabung, menangis, berseru, Tuhan janji, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Nah, bagian yang sering kita fokuskan adalah kalimat pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi ada bagian, walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Berarti ada fase di mana kita diizinkan mengalami masa-masa roti dan air kita tuh serba sedikit. Nah, ini yang mungkin saudara dan saya menyebutnya masa kekurangan, masa kekeringan. Tapi ada fase masa ini harus kita jalanin, saudara. Sampai berapa lama, Bu? Saya enggak tahu, Bapak Ibu. Saya enggak tahu, saudara. Tapi ketika kita bertobat, merendahkan diri, tinggal diam, berseru, menangis, bersujud kepada Tuhan, roti dan air serba sedikit. Satu janji Tuhan, setelah itu, ini yang Tuhan katakan, Tuhan tidak akan memalingkan wajah lagi. Yang dahsyat di ayat 23 dituliskan, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Berarti kita nabur, langsung ada hasil. Ada janji Tuhan, hujan turun. Bahkan ini keren banget, saudara. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah. Tadi roti dan air serba sedikit. Sekarang keadaan dibalik. Inilah fase pemulihan. Roti serba melimpah. Plus lesat lagi. Bukan hanya banyak tapi kok roti murahan. Tidak, saudara. Roti dan air lezat berlimpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Terus dituliskan, sapi-sapi keledai yang mengerjakan tanah memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak, artinya kualitas terbaik. Artinya begini, bukan cuma saudara yang kondisinya dipulihkan, tapi ternak itu bicara tentang pengerja. Kalau zaman dulu kan mengerjakan sawah kan pakai ternak. Intinya pegawai-pegawai pun, orang-orang sekitar kita juga akan diberkati berlimpah. Nah, syaratnya adalah saudara harus belajar menjalani masa-masa menangis, masa-masa berseru, masa-masa roti dan air serba sedikit. Memang tidak gampang, tapi harus dilewati. Saya masih ingat, saudara ya, ketika kami mengalami masa susah, suami saya itu paling tidak suka kalau kita tuh pinjam uang. Nah, masalahnya saya ini orang sanguin. Orang sanguin itu orang paling gampang panik, saudara. Pas waktu itu anak saya nggak ada susu habis, kami kemudian langkah pertama yang saya cari adalah siapa yang bisa saya telepon untuk pinjam duit buat beli susu. Suami saya sudah ngerti gelagat saya. Telepon itu disembunyiin, saudara. Saya panik, saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Akhirnya mau nggak mau, saya terpaksa dari kamar. Dan suami saya ngomong gini, apa kamu mau cari telepon untuk cari siapa pinjam uang? Nggak usah, yuk kita sembahyang aja. Saudara mau nggak mau kepaksa, nggak bisa telepon, cuman berdoa. Nangis, saudara, beberapa lama. Aduh, air mata tuh banyak. Tapi saudara, ada mujizat sih terjadi pada waktu itu. Mujizatnya sih luar biasa. Saya pas keluar dari kamar habis menangis, ya kayak orang mungkin semi-semi stres ya. Saya jalan, tiba-tiba jujur
saudara, saya mengalami ini secara nyata. Saya menemukan kalung emas di jalan. Nah, dari kalung itu akhirnya kami bisa jual untuk beli susu, saudara. Saya jadi ingat mujizat di mana Tuhan itu mengambil dari mulut ikan uang. Intinya Tuhan itu bisa pakai cara apapun. Saudara tidak harus mengalami seperti saya. Tapi kesimpulannya bahwa ketika kita mau menjalani fase-fase ini, satu janji Tuhan, ketika Tuhan melihat kita merendahkan diri, bukankah firman Tuhan bilang, jika umatku merendahkan diri mencari wajahku, aku akan memulihkan negeri mereka. Dan kalau Tuhan memulihkan, ini hebatnya gini, Tuhan bukan cuma memulihkan menjadi seperti sebelumnya, tapi bahkan jauh lebih baik, berkali-kali lipat kualitasnya jauh lebih baik. Nah, karena itu step-step ini kita harus lewati. Dengarkan Tuhan, bertobat, tinggal diam, menangis, berseru-seru kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan negeri kita, bahkan dengan kualitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Selamat mempraktekkan, Tuhan memberkati.